Sobat IMC, kembali lagi tentunya di YouTube series Cek Fakta Reproduksi Perempuan. Kali ini kita sudah masuk ke episode yang kedua ya, dengan judul Kenalan Yuk dengan Organ Reproduksi. Tentunya seperti biasa, saya tidak sendiri di sini, langsung saya perkenalkan kembali. Ada Dr. Caroline Tirtayasa SPOGK, seorang dokter spesialis kebidanan dan kandungan konsultan, subspesialis fertility dan juga hormon reproduksi, yang merupakan ahli bedah laparoskopi juga dari Rumah Sakit IMC yang ada di Pulau Mas. Halo dokter, apa kabarnya? Baik. Setelah kemarin kita di episode yang Hari Ibu, Ya. kali ini walaupun kita tidak membahas tentang ibunya, tapi kan di episode sebelumnya sudah dijelaskan nih kalau ibu itu adalah perempuan. Ya. Semua perempuan adalah ibu. Oke, kita mau bahas lagi nih sesuatu tentang perempuan juga hari ini sesuai dengan judulnya, kenalan yuk dengan organ reproduksi. Iya. Nah, kenapa kenalan? Karena aku sendiri nih sebelum ketemu sama dokter ya, suka nggak kenal sendiri dok sama organ reproduksi yang kita punya gitu ya. Karena perempuan banyak yang suka ngomong, ini vagina aku kayak bermasalah deh, ini misfi aku kayak bermasalah deh. Padahal organ reproduksi itu bukan vagina ya dok. Vagina itu adalah bagiannya. Iya, vagina itu sebetulnya salah satu organ reproduksi. Jadi organ reproduksi perempuan itu yang menentukan Anda seorang perempuan ya. Makanya bahas ini penting banget ya, karena banyak perempuan masih belum jelas yang mana sih yang dimaksud organ reproduksi. Nah, itu dia dok. Makanya kita kenalan dulu boleh kali ya. Boleh banget. Oke, organ reproduksi itu sebenarnya yang mana dok? Gambarnya yang kayak gimana, bentuknya yang kayak apa, ukurannya seperti apa, itu yang mana tuh dok? Nah, jadi organ reproduksi perempuan itu sebetulnya dibagi dua. Organ reproduksi bagian luar dan bagian dalam. Oke. Nah, organ reproduksi luar itu sebetulnya kita bisa lihat sendiri. Kalau pakai kaca gitu ya, dalam posisi terbuka kaki kita bisa lihat ya. Mulai dari bibir kemaluan, klitoris, vagina sepertiga luar itu bisa terlihat. Iya. Tetapi yang dalam itu vagina yang bagian dalam, 2/3 dalam, mulut rahim, rahimnya sendiri, ya, saluran telur, indung telur, itu semuanya hanya terlihat kalau datang ke dokter obgyn tuh, diperiksa dalam ya dengan spekulum dan tentunya USG transvaginal ya untuk melihat ke bagian dalamnya yang ada di rongga panggul kita ini yang tidak terlihat dari luar. Nah, masing-masing punya fungsinya sendiri-sendiri, Vi. Oh, fungsinya Iya. ada juga dok. Mungkin kita boleh tampilkan gambarnya kali ya, biar makin tahu juga nih ya. Sobat IMC bisa lihat di layarnya sudah muncul ada apa aja nih dok isinya. Betul. Kalau organ reproduksi luar sepertinya tidak ditampilkan karena masing-masing perempuan biasanya udah tahu tuh bibir luar ya, bibir kemaluan, Karena terlihat ya. ya labia mayora, labia minora itu yang bagian kecilnya ya, udah ada daerah lipatan di situ. Oke. Kemudian ada klitoris itu juga semuanya sudah tahu ya. Kalau vagina udah tahu dong, lubang vagina ya itu mengarah ke dalam rahim. Nah, kalau organ reproduksi yang bagian dalam nanti kita lihat nih gambarnya di sini ya. Nah, itu organ reproduksi dalam terdiri dari badan rahim, ya, badan rahim, kemudian body of the uterus kalau tulisannya di gambar tersebut itu badan rahim. Badan rahim mempunyai bagian yang di bagian bawah yang berhadapan langsung berhubungan dengan vagina, ya, atau yang kemaluan. Itu namanya mulut rahim atau cervix kita bilangnya. Oh, oke. Cervix mulai jadi familiar karena memang ada satu penyakit kanker cervix gitu ya dok. Oke. Nah, cervix itu sebetulnya bagi dua lagi, ada ectocervix yang bagian luarnya dan endocervix bagian dalamnya. Oke. Nah, dua-duanya itu sel-sel dari situ yang kita ambil kalau kita melakukan pemeriksaan pap smear. Oke, dari bagian itu ya. Betul. Oke. Nah, kemudian di kiri kanan rahim nanti ada saluran telur, fallopian tubes. Ya, saluran telur ini nanti kita bahas ya pentingnya apa saluran telur. Dan benda putih di kiri kanan yang bulat elips ya, ukurannya hanya sekitar 2-3 cm, itu adalah induk telur atau ovarium. Ya, ovary ada yang sebelah kanan, ada sebelah kiri. Jadi kita punya 2 saluran telur dan 2 induk telur kanan dan kiri. Oke. Seperti itu sih. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya organ reproduksinya perempuan tuh nggak sesimpel yang mungkin dibayangkan gitu ya. Jadi di dalamnya lumayan rumit dengan berbagai macam bagian-bagiannya, punya peran juga masing-masing gitu ya. Dan ada yang bisa kita lihat sendiri sebagai pemilik organ reproduksinya, ada yang tidak bisa, jadi butuh bantuannya dokter obgyn seperti itu ya dok ya. Iya. Oke, nah ini menarik sekali nih karena kita akan membahas jauh
tahu tentang organ reproduksi. Untuk itu, ini saya mau baca dulu nih dok, ada beberapa pertanyaan ya yang masuk ke Instagramnya @rs.imc. Yang pertama itu ada dari Ibu Gita Sulistia. Beliau izin bertanya dok, kalau ada darah keluar dari area kemaluan ketika tidak mens, wajar apa enggak ya? Atau ada penyakit khusus soal ini? Nah, mungkin sebelum membahas yang khusus tentang Ibu Gita, mungkin boleh dijelaskan dulu dok, kira-kira penyakit apa sih yang bisa muncul dari organ reproduksi yang tadi sudah sempat dijelaskan ya bagian-bagiannya? Oke, penyakit yang bisa muncul kalau mulai dari luar banyak ya, yang organ reproduksi bagian luar. Tapi kita tidak konsentrasi di situ, karena kalau ada apa-apa dengan organ reproduksi bagian luar, si ibunya atau si pasiennya ini segera datang ke dokter. Dia Karena udah tahu ya, oh, karena kelihatan ya dok. Contohnya benjolan di kemaluan. Kan dia udah tahu dong, oh saya ada benjolan, bisa cepet. Nah sekarang kita akan lebih fokus bahas organ reproduksi bagian dalam tadi itu, karena kalau ada apa-apa di situ tidak terlihat dan tidak ada gejalanya. Nah seperti begitu nih, tiba-tiba berdarah ya. Ya betul. Nah tiba-tiba berdarah itu macam-macam tuh. Jadi istilah kita tuh bahasa medisnya metroragi, perdarahan yang terjadi di luar siklus mens. Ya. Itu macam-macam. Bisa mulai dari adanya benjolan di mulut rahim yang tidak terlihat seperti polip misalnya, polip endometrium ya, atau polip serviks itu bisa. Atau calon kanker rahim, mulut rahim juga bisa keluar dari situ. Atau penyakit-penyakit lain seperti miom ya, adanya penebalan di dalam rahim itu juga bisa menyebabkan perdarahan di luar siklus haid. Yang terakhir, ketidakteraturan hormonal atau ketidakseimbangan hormonal itu juga bisa menyebabkan perdarahan di luar siklus mens. Nah untuk tahu persisnya ya kita harus datang ke dokter kandungan, dicek, disingkirkan satu persatu, dilihat organnya masih oke atau tidak gitu, dari mana sumber perdarahannya, itu pentingnya. Dan pengecekannya itu sistemnya harus kayak gimana sih dok? Apakah harusnya seperti yang tadi dokter cerita? Nah biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan dalam dulu dengan spekulum. Ya spekulum itu membuka vagina untuk menampilkan mulut rahim, untuk melihat mulut rahim yang tadi ektoservik dan endoservik tadi ada benjolan nggak di situ? Kan normalnya mulut rahim itu mulus dia, bersih. Kayak kita buka licin, nggak ada jerawatnya. Gitu. Saya pikir kalau mulut pasti ada teksturnya gitu ya dok, enggak ya? Enggak, mulut rahim itu bulat ya, bulat ada lubang kecil untuk masuk ke rongga dalam rahim. Ya, tapi permukaannya licin, mulus, pink warnanya. Itu mulut rahim yang sehat. Ya, kalau mulai ada bercak-bercak merah, putih, ya atau rapuh ya dipoles aja mudah berdarah, itu gejala-gejala infeksi atau tahap awal kanker mulut rahim itu bisa terjadi. Jadi banyak banget jenis penyakit yang bisa ada di organ reproduksi kita sebagai seorang perempuan. Betul. Ya dok ya. Nah itu penyebabnya biasanya apa gitu dok dari penyakit-penyakit yang tadi dokter cerita? Jadi penyakit organ reproduksi itu bisa digolongkan ke dalam yang pertama infeksi. Yang infeksi itu mulai dari mulut rahim, dari vagina, dari badan rahim, saluran telur, indung telur, itu semua bisa kena infeksi. Ya, infeksi. Kalau infeksi gampang pengobatannya, tinggal kita bersihkan, kasih antibiotik, kontrol ulang, ya. Kalau sudah tidak ada gejalanya lagi, saya anggap sembuh biasanya. Ya. Yang kedua adalah tumor kandungan. Ya, kalau tumor kandungan ada benjolan di situ, benjolan yang terlihat, mulai dari polip, miom, kista, itu masuk tumor kandungan. Ya. Yang ketiga adalah kanker. Kalau kanker itu termasuk tumor ganas. Jadi ini stage-nya udah lebih di atasnya ya dok. Betul. Tumor ganas itu mulai dari kanker mulut rahim, kanker badan rahim bisa, kanker di indung telur, itu semuanya silent killer. Kanker-kanker ginekologi itu semuanya termasuk silent killer. Tidak ada gejalanya pada stadium awal. Jadi kanker ginekologi itu baru di dalam juga sih ya dok ya? Ya, betul. Dan itu baru menimbulkan gejala kalau sudah stadium 3, 4, itu baru tuh menimbulkan gejala. Makanya mereka disebut silent killer, pembunuh yang tidak ada gejalanya sama sekali. Iya. Nah, golongan yang keempat itu adalah ketidakseimbangan hormonal. Jadi hormonnya yang nggak beres. Hormon reproduksi kan yang kita kenal mayoritasnya adalah estrogen dan progesteron. Meskipun ada juga beberapa hormon lainnya, ya. Tetapi kalau ada gangguan pada kerja hormon, ya,
itu juga bisa membuat gejala-gejala seperti yang tadi dikeluhkan. Oke, Masalah seperti itu ya. Jadi ibu kita segera harus mencari pertolongan dari dokter Objin juga ya, agar Ya. bisa ditanya lebih lanjut juga tentang mungkin sakitnya apa gitu ya, biar kalau lebih lanjut. Apalagi kan kalau misalnya ngomongin juga soal kanker serviks, setahu aku ya dok, ini kalau salah mohon dikoreksi nih. Aku sempat tanya juga nih, katanya itu adalah satu-satunya kanker yang sudah ada vaksinnya. Jadi kalau bisa memang sudah diproteksi sejak dini Iya, ya. betul. Untuk Oke. nanti masalah tentang kanker mulut rahim dan vaksin HPV bahasan tersendiri lagi, nanti kita bikin seri baru ya. Nah, nanti ada lagi episode juga yang berbeda ya. Oke dok, tapi kalau secara logika nih, kalau saya boleh cerna gitu ya, penyakit-penyakit yang tadi dokter bilang itu kan adalah mungkin hasil kerja yang terlalu berat dari ini ya, organ reproduksi kita. Kayak misalnya badan gitu ya, kelamaan begadang bisa tipes gitu misalnya. Nah, organ reproduksi juga seperti itu, berarti yang aktif dengan mungkin hubungan seksual dan juga yang aktif dengan hamil dan melahirkan yang bisa kena penyakit itu, atau ada varian range umur lain gitu yang bisa Iya. terkena juga? Jadi masing-masing penyakit organ reproduksi memang ada epidemiologinya sendiri-sendiri tuh, mayoritas usia mana yang terkena. Tetapi kalau secara umum penyakit organ reproduksi itu sudah bisa mengenai seorang nona, mulai Apa yang belum dari nikah? iya betul. Oke. Iya, jadi mitos kalau orang bilang nona nggak bakalan kena penyakit organ Tadi saya mikirnya gitu dok, secara logika. ya. Asal Opi tahu nih, mulai dari anak perempuan itu dapat mense yang pertama sampai nanti dia nenek-nenek tuh turun peranakan, menopause segala macam, itu semua bisa terkena penyakit organ reproduksi. Oke, Iya. jadi seorang perempuan itu memang tugasnya untuk mengenali organ reproduksinya tuh harus maksimal ya. Harus penting Karena- banget. Karena dari awal masih sebelum menikah sampai menopause, Ya, itu tuh ada kemungkinan terjadinya penyakit-penyakit di organ reproduksi. iya betul. Oh. Mulai dari mens pada remaja, ya. Ini bapak-bapak juga yang ikut mendengar ya kan, punya anak perempuan tuh. Benar. Ya, mens anak saya kok nggak teratur, atau mens anak saya kok banyak banget. Atau istri saya kok tiba-tiba Iya. gini, tiba-tiba gitu, Betul. gitu ya. Atau sebaliknya, aku anak saya nggak pernah mens lagi ya udah 2 tahun misalnya, tadinya mens sekarang nggak mens, ya. Mulai dari situ sampai problem kalau misalnya nanti menikah, ya, kok nggak hamil-hamil juga ya, atau perdarahan misalnya, ya, saat hamil perdarahan, ya. Banyak tuh problemnya, problem saat hamil dan melahirkan, problem setelah melahirkan dia mesti kontrasepsi, misalnya mau KB, ya. Kemudian juga problem saat usia pramenopause tuh umur 40 ke atas sering tuh penyakit-penyakit tumor kandungan, miom, kista, Oh, itu atau penebalan di memang dalam sebelum rahim. menopause sering terjadi gitu ya. Sering terjadi, ya. Oke. Kemudian saat dia sudah menopause misalnya terjadi perdarahan saat menopause, itu problem tersendiri lagi tuh. Nah, turun peranakan, nah itu problem tersendiri lagi. Bagaimana terapi suri hormon misalnya nanti akan diberikan pada problem menopause. Nah, banyak banget Banget pembahasannya seputar organ reproduksi. Oke, wah ini kayaknya nggak selesai ya series kita ya, karena banyak sekali pembahasannya. Tapi secara singkat dok, mungkin bisa dikasih tahu juga nih waktu yang tepat untuk sobat IMC ketika mengetahui sesuatu yang ada yang ganjal gitu ya di dalam organ reproduksinya, itu kapan harus ke rumah sakit dan kapan harus mencari pertolongan dari dokter Objin? Oke, jadi sebetulnya gampang. Keluhan Objin itu cuma 2, merah putih. Ingat aja, pada bendera kita merah putih kan? Ya, merah itu perdarahan, Oh, putih itu keputihan. Nah, oh 2 ya jadinya ya, merdeka oleh berdua ya. satu lagi saya tambahkan ya, nyeri perut bawah. Nyeri perut bawah yang dimaksud bawah itu pusar ke bawah. Nah, itu biasanya rata-rata juga organ kandungan. Jadi yang perlu diingat 3 itu. Keperdarahan, keputihan, sama nyeri perut bawah. Kalau hal itu terjadi, segera datang ke dokter kandungan. Oke, nah tapi kalau saya sendiri nih dok, kan udah pernah sesar gitu ya. Kadang suka nyeri juga tuh di perut bagian bawah. Itu gimana cara membedakannya dok sama nyeri Nah. after sesarnya? Jadi ya cara membedakannya cuma dokter yang bisa periksa dan dilihat. Kalau dia USG transvaginal, organ reproduksi mau aman, rahimnya oke, bekas sesarnya oke, ya berarti aman dong. Berarti ada faktor-faktor lain. Karena nyeri perut bawah itu mainly memang yang utamanya organ kandungan. Tapi di perut bagian bawah ini juga ada usus-usus, termasuk usus buntu. Iya juga Terus ya. buangan kotoran, dan jangan lupa saluran kencing di kiri kanan sini juga ada di bagian bawah.
Iya, atau kencing juga. Nah, itu yang harus dibedakan. Gunanya datang ke dokter, dokter yang akan memilah penyakitnya sebetulnya apa sih gitu. Oke, seperti itu ya dok ya. Nah kalau untuk durasi dari pengecekan rutin yang harus dilakukan, tadi kan dokter sempat bilang ada pap smear dan juga ada USG transvaginal. Nah itu sebenarnya kapan sih harus dilakukan seorang perempuan? Jadi check up rutin ginekologi ya, screening ginekologi saya bilangnya ya, itu adalah terdiri dari dua, pap smear dan USG transvaginal yang tadi. Ya, bukan USG perut ya, USG transvaginal. Karena kalau dari untuk lihat bayi kan dok. Karena kalau dari perut terhalang lemak perut dan usus-usus tidak akan jelas terlihat. Jadi standar untuk lihat organ reproduksi itu USG transvaginal. Tentunya bagi yang sudah menikah atau sudah seksually aktif tentunya ada akses untuk vagina. Tapi buat yang belum menikah, USG transrektal dari lubang dubur aman vagina, nggak perlu diapa-apain. Bisa. Itu juga menghasilkan resolusi gambar yang baik dari USG. Ya kalau terpaksa USG dari perut, misalnya pada anak-anak misalnya, ya kita mau lihat. Nah memang kekurangannya kalau USG dari perut ya, miom atau kista yang ukurannya di bawah 3 cm tidak terlihat, itu saja. Oke. Nah screening pap smear dan USG transvaginal itu setahun sekali. Setahun sekali ya. Jadi harus ini nih ya, harus sering-sering menjalin keakraban nih dengan dokter objinnya, karena kan ketemu setiap tahun nih sepertinya ya untuk tes berkala dari organ reproduksi kita. Oke, ini masuk ke sesi pertanyaan lagi nih dok. Ada pertanyaan berikutnya juga kita sudah siapkan, ada dari Ibu Wijaya, juga sudah sempat DM ya ke mrs.imc di Instagram. Katanya minta tips dong dok untuk menjaga organ reproduksi agar tetap sehat. Nah gimana tuh? Oke, menjaga organ reproduksi tetap sehat itu yang pertama harus jalankan pola hidup sehat dulu. Ya, organ reproduksi sehat juga berkaitan dengan badan kita secara keseluruhan juga. Kalau kita yang sakit-sakitan, misalnya kena sakit diabetes, hipertensi, asam urat tinggi misalnya, ya otomatis kalau tubuh tidak fit, organ reproduksi juga akan terlalaikan. Ya, gimana mau datang ke dokter kalau kita lemes, ngurusin udah semua fokus tersita untuk ngurusin penyakit diabetesnya misalnya, ya. Jadi pertama jalankan pola hidup sehat, healthy lifestyle. Itu mencakup makan makanan sehat, tidur cukup, stress management yang baik. Yang keempat, jangan lupa lakukan check up rutin ginekologi yang tadi saya bilang. Itu penting ya. Iya, pap smear dan USG transvaginal minimal setahun sekali. Buat diri sendiri setahun sekali, tidak ada apa-apanya. Jadi lakukan itu semua, moga-moga Anda akan terhindar dari penyakit organ reproduksi tadi. Kalau sampai terkena, udah tahu ya tadi tanda-tandanya, perdarahan, keputihan, jadi perut bawah, segeralah datang sebelum semuanya terlambat. Nah itu dia ya, jadi sebelum terlambat harus segera ada penanganannya seperti itu ya dok ya. Tapi kalau misalnya yang gak merasa ada keluhan apapun, ya langsung aja, berarti setiap tahun harus main-main nih, berarti ke rumah sakit sekalian mungkin check up rutin keseluruhan tubuh gitu ya. Kalau perempuan biasanya ada ekstra tambahannya ya, dengan main-main ke dokter obgyn juga gitu ya. Oke, mungkin untuk menutup dok, ada pesan-pesan nggak untuk sobat IMC di sini yang masih belum konsen untuk mengenali organ reproduksinya dok? Jadi para perempuan, kenalilah organ reproduksi Anda ya, dengan mengenali organ reproduksi sendiri ya, dan banyak pengetahuan ya. Jadi harus aktif tuh mencari ilmu kesehatan reproduksi ya, supaya Anda tahu bagaimana cara menjaga organ reproduksi sendiri. Karena jangan lupa, organ reproduksi inilah yang menjadikan Anda seorang perempuan. Itu pentingnya. Itu pentingnya. Baik sobat IMC, luar biasa ya obrolan kita hari ini. Dan tentunya untuk sobat IMC yang punya masukan-masukan atau punya saran untuk acara ini, untuk YouTube series ini, silahkan banget ya. Bisa dicantumkan lewat Instagramnya adalah @rs.imc, dan juga bisa saksikan atau mungkin bisa komen juga di YouTube kita ya, RSIMC. Jangan lupa di-share juga video ini agar mungkin teman-teman yang lain atau para wanita dan para perempuan yang lain bisa mengetahui lebih lanjut ya tentang organ reproduksi dan juga bisa mengecek faktanya. Betul. Baik, Dokter Caroline, terima kasih banyak ya untuk kesempatannya hari ini. Dan jangan lupa juga kalau misalnya mau reach up nih Dokter Caroline, bisa lewat Instagramnya ya, dan juga sosial media yang lainnya yang sudah kami cantumkan ya, silahkan di follow. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Sobat IMC. Sekali lagi jangan lupa kalau ada saran-saran kritik untuk episode berikutnya, silahkan cantumkan di Instagram dari @rs.imc. Terima kasih banyak, sampai jumpa.